MUI peka tanggap terhadap isu-isu masyarakat, terutama isu yang berkaitan dengan isu agama, aliran menyimpang, faham-faham yang sesat. Itu memang ranahnya MUI. Contohnya ya Mama Gufron itu sip, mantap itu MUI itu. Tapi ya mbok yo adil MUI. Pecinta ulama Nusantara mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk ambil sikap dan tindakan terkait polemik yang saat ini terjadi. Ini masih dalam kategori polemik nasab ya. Ya nasab Habib Ba'alawi. Kalau kemarin MUI sudah bersikap tegas tanpa tedeng aling-aling menyikapi tentang banyak pernyataan Mama Gufron yang dianggap telah melenceng dari ajaran Islam, dari syariat Islam. Karena mungkin memang framingnya Mama Gufron ini lebih kuat daripada framingnya para kabib-kabib. Seharusnya memang begitu. MUI peka tanggap terhadap isu-isu masyarakat, terutama isu yang berkaitan dengan isu agama, aliran menyimpang, faham-faham yang sesat. Itu memang ranahnya MUI. Ya contohnya ya Mama Gufron itu sip, mantap itu MUI itu. Mantap. Saya setuju. Segera tanggap dan berikan sikap dan fatwa bahwa hal seperti ini keluar dari syariat. Ini ada sesuatu pemahaman yang melenceng. Segera diperbaiki dan diberikan pemahaman agar masyarakat ini terlindungi dari hal-hal yang menyesatkan. Tapi ya mbok yo adil MUI. Dari Garut, dari Banten, dan juga para ulama di Majelis Ulama Indonesia sudah mengirimkan pula surat petisi kepada MUI menyikapi fatwa yang kami lihat ada kesesatan dari para Habib Ba'alawi Musliman yang sudah 5 diantaranya masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Dan juga kami juga membawa para ulama dan juga saksi korban Mbak Zeda Salim untuk mencurahkan isi hatinya bahwasanya ada kesesatan oknum Habib yang sudah kekerasan seksual. Ini mengaku-ngaku membawa sebagai cucu Nabi, tapi melakukan kezaliman itu sama dengan melecehkan dan merendahkan Nabi yang ada dalam kriteria MUI. Membawa satu saksi korban, apakah itu memperkuat bahwa ajuan dari Tubagus ini dan kawan-kawan? Ya ini insya Allah berproses, karena kami tidak hanya untuk masalah korban ini untuk memudahkan kita memproses jalur hukum. Untuk kalangan Ba'alawi ini yang kita proses jalur hukum, ada untuk Mbak Zeda ini adalah kekerasan seksual. Ada lagi kasus-kasus lain untuk fitnah pencemaran nama baik, ujaran kebencian, persekusi, pemalsuan sejarah. Ya, tapi yang kita lagi berproses. Tapi yang jelas perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya ada kesesatan Habib Ba'alawi Musliman sampai dengan 5 kriteria masuk. Sehingga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena kami melihat ada oknum Kiai Nusantara yang sekedar nyeleneh saja, tidak di luar kebiasaan, itu sudah disikapi oleh oknum petinggi MUI di media berita. Nah, kami tadi sudah menanyakan ternyata tidak atas nama MUI, tapi itu atas nama pribadi saja. Nah, begitu pula kami di sini ingin para MUI ini bersikap tegas, para ulama, untuk menyikapi ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Nah, termasuk Kiai dari Garut, Kiai Amin juga menyampaikan tadi masalah kasus dawir atau finansial yang merugikan. Jadi penjajahan Ba'alawi ini tidak hanya seksual saja, tapi doktrinal, kultural, rasial, finansial. Bagus, apakah pesan Tubagus kepada korban-korban yang belum berani untuk melaporkan gimana? Baik, saran saya para korban-korban, mari kita sama-sama bersuara. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik, mari kita bersatu padu, kita suarakan kebenaran. Ibarat lidi, kalau cuma sendiri-sendiri, mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah tidak mau dipatahkan. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur Mbak Zeda juga sudah bersuara. Moga-moga bisa diikuti oleh para korban-korban yang lain untuk sama-sama kita bersatu melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan kesesatan. Dari Kiai sendiri ada pesan untuk hari ini seperti apa?
akhirnya didengar juga sama MUI. Ya, pesan saya seperti apa yang disampaikan Bagus Mogi untuk mengusung kebaikan, kebenaran yang hakiki, ya orang-orang baik itu harus bersuara. Sekaranglah saatnya, sekarang saatnya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Agama tidak bisa digonta-ganti, apalagi sudah mencakup rukun-rukun iman, rukun Islam nggak bisa. Kalau sesat ya sesat, katakan sesat. Kalau benar ya benar, katakan benar. Itulah agama. Nggak bisa dibelok-belokkan. Inilah yang kami usung sampai kami datang bersama-sama dengan saudara para kiai dari Banten ke MUI Pusat. Salah satunya itu yang kami sampaikan. Mohon kejelasan, mohon ditanggapi. Ini fakta, ini rasis, ini resah masyarakat, khususnya kaum muslimin dan terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Itu saja. Kalau Kak Jeda sendiri gimana Kak setelah tadi hasilnya didengar dengan MUI? Ya intinya kami mewakili jeritan hati wanita Indonesia yang menjadi korban para oknum Habib. Tadi sudah disampaikan ke MUI langsung. Kami berharap MUI memberikan support, memberikan keadilan, dan langkah kami sebagai mewakili wanita Indonesia ke MUI adalah turut untuk memotivasi wanita Indonesia di luar sana yang mungkin juga menjadi korban para oknum Habib. Jangan takut untuk bersuara, lapor ke polisi atau ke Aliansi Pecinta Ulama Nusantara juga tidak masalah. Juga perjuangan Wali Songo Indonesia betul. juga. Saya di sini hanya ingin memotivasi perempuan di luar sana, bagi Anda yang menjadi korban kaum oknum Habib yang mengaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah untuk mencari mangsa perempuan pribumi khususnya, bersuaralah mencari keadilan. Oke, terima kasih. Pak Banten. Gimana kalau Pak Kiai? Jadi intinya kami datang ke MUI Pusat agar MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama se-Indonesia dalam menyikapi permasalahan harus seadil-adilnya, jangan pilih tebak. Kemarin pengalaman sebagaimana yang kita ketahui, seorang Abah Buron, padahal itu tidak begitu membahayakan menurut saya. Sama semut tuh. Ya, soalnya kalau ngomong sama semut, itu artis juga ada ya. Siapa tuh yang semut-semut merah itu? Mesak, ya. Terus siapa tuh yang Hobi Mesa, terus lagi yang rumput bergoyang itu ya, jadi mestinya dalam menyikapi ini siapapun mereka, dari klan apapun mereka, mau Ba'alawi, mau Habaib, mau siapapun, kalau mereka betul melanggar tidak sesuai dengan aturan syariat agama, seharusnya MUI tegas langsung mengeluarkan fatwa kalau itu menyesatkan umat. Terkait yang kedua, masalah kajian nasab yang digelontorkan oleh Kiimat, seharusnya setelah 2 tahun melihat, harusnya MUI merasa gimana gitu, terpanggil untuk bisa menjadi suatu yang memfasilitasi untuk bisa bertemu antara Robito dengan pihak Kiimat ya. Mungkin kalau cepat dikasih tempat, difasilitasi, insya Allah ini akan cepat clear, cepat selesai dan tidak meresahkan masyarakat. Amin. Karena memang ini kalau kita lihat dari antara pro dan kontra kedua kubu ini membahayakan persatuan dan kesatuan semakin meruncing kalau memang MUI dan pemerintah tidak cepat turun tangan. Konflik horizontal. Ya, konflik horizontal. Mungkin itu saja. Nah, terakhir satu lagi masalah menjual-jual tadi cucu Nabi. Banyak sekali oknum yang mengedepankan kepentingan secara kehormatan, pengen dipuja-puja. Akhirnya yang jadi korban itu bukan hanya duit, pendawiran, tapi perempuan pun banyak yang apunya jadi gendaan. Terima kasih, itu aja. Ya. Jadi Tambah sedikit, tadi kami memberikan 3 petisi. Petisinya itu yang kesehatan tadi itu kita minta MUI menegaskan memang ada kesehatan, baik secara doktrin umum maupun oknum-oknum khusus sampai Balai Muslimah. Yang kedua, kami meminta ada penegasan untuk bisa ini dijalankan jalur hukum untuk penistaan agama. Dari kesehatan kita inginkan ini bisa untuk jalur hukum ke penistaan agama. Dan yang ketiga, kami meminta MUI untuk memediasi pertemuan adu hujah antara Robito Alawiyah dengan Kiai Usman Al-Badani sebagaimana yang sudah beliau sampaikan. Ya, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini MUI mendapatkan
tamu rombongan dari Aliansi Pecinta Ulama Aliansi Nusantara. Cinta Ulama Nusantara melaporkan berbagai hal, antara lain tentang penyimpangan pernyataan dari oknum-oknum Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya, supaya MUI punya sikap. Saya jawab bahwa ini ranahnya komisi pengkajian. Jadi nanti yang ketuanya Pak Profesor Dr. Utang Ranui Jaya, ya, dan saya dampingi sama Pak Kiai Munawir nih sebagai anggota komisi, nanti akan dikaji sejauh mana. Kemudian minta juga dibantu tentang kasus-kasus oknum-oknum itu untuk MUI bisa diberikan laporan. Kemudian persoalan nasab. Persoalan kasus nasab itu silakanlah, namanya ranah ilmu. Jadi kalau selagi itu ranahnya keilmuan, bahwa MUI punya prinsip karena MUI ini kumpulan para ulama cendekia, maka kajian soal keilmuan dalam bidangnya MUI mendukung. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tetapi juga jangan sampai kajiannya sambil marah-marah, sambil dan yang lainnya, supaya jaga kondusivitas. Karena ilmu itu mendapatkan kebenaran itu tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Itu yang saya sampaikan pada beliau-beliau tamu kita pada hari ini. Ada hadir Kiai Amin Muhyiddin dari Garut, ada Tubagus Fadil, dan Kiai Yusuf dari Banten, Cinangka. Ya. Ini saya menerima ini sebagai korwil. Karena yang datang orang Banten, orang Garut, Jawa Barat, saya pakai sekjen yang ditugaskan koordinator wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi sesuai wilayahnya. Nah, di samping pengurus-pengurus MUI yang lainnya sedang pada sibuk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada beliau-beliau soal laporan, dan suratnya saya terima dan saya lanjutkan kepada komisi penelitian. Ya, saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi tadi kami menyampaikan, kami sudah mengajukan atau memberikan surat petisi. Jadi menurut kami ada hal-hal yang perlu ditinjau dan diteliti oleh MUI terkait dakwah-dakwah baik yang secara umum ataupun oknum dari kalangan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman atau nanti migran Yaman, biasanya ketua PBNU-nya pakai. Jadi MUI sendiri kami sudah meneliti ada 10 kriteria sesat biasanya dari MUI. Kami melihat 5 diantaranya ini masuk kepada ranahnya kelakuan ceramah-ceramah daripada para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Yang 5 itu antara lain satu, yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Misalkan ada Habaib menyampaikan tokoh mereka di Tarim itu tidak naik haji, cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Fakih Muqaddam leluhurnya. Itu kan nggak sesuai dengan rukun Islam. Kemudian yang rukun iman, seakan-akan iman kepada Habib itu bagian daripada rukun iman, padahal kan tidak. Dan juga mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak percaya kepada para Habaib. Nah, jadi itu yang tidak sesuai dengan rukun iman, kemudian mengkafirkan kepada yang tidak percaya, itu masuk kriteria satu dari 3, ya takfiri. Yang keempat adalah tidak sesuai atau menyalahgunakan penafsiran Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 tentang makna khusus Ahlul Bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Itu mereka peralat gunakan untuk mengklaim kepada pribumi Nusantara atau para kiai-kiai itu direndahkan, dijajah secara spiritual, padahal secara asbabun nuzul ayat tersebut tentang Ahlul Bait yang khusus disucikan sesuci-sucinya adalah para Ahlul Kisah. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Jadi Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain saja. Bahkan istri Nabi Ummu Salamah pun tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Nah, apalagi para Habaib Ba'alawi yang saat ini ribuan tahun kemudian, jadi tidak bisa digunakan klaim sebagai mereka ahli surga, tidak boleh mengkoreksinya, bahkan kalau mengkoreksinya bahkan iblis, ini tidak sesuai dengan dalil-dalil Nabi. Dan juga melecehkan dan merendahkan Nabi dari doktrin-doktrin umum maupun khusus.
Yang umum sudah kami sampaikan dalam petisi kami, yang khusus juga kezaliman-kezaliman. Misalkan di sini ada oknum Habib yang melakukan kekerasan seksual. Nah, maka ada Mbak Jeda Salim, ini juga merupakan saksi korban bahwasanya secara hukum tuh ada yang dilecehkan. Ada juga di Cirebon itu menzinai istrinya sendiri, istri jamaahnya sendiri. Ada yang mencabuli santri-santrinya, ada yang menikahi dia dengan cara yang benar, hanya lewat telepon, ada yang menzinahi, kemudian disuruh menggugurkan kandungan, lain sebagainya. Ini ada kekerasan seksual yang tidak sesuai, dan mereka dalam melakukan kezaliman tersebut membawa-bawa pengakuan sebagai cucu Nabi. Nah, sehingga itu melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu masuk kepada kritikas MUI. Jadi kami di sini sedang jalur hukum, kami proses juga. Ada beberapa tokoh Habib yang kami sedang jalur hukum untuk kasus kekerasan seksual, ada untuk kasus ujaran kebencian, ada kasus juga fitnah pencemaran nama baik keluarga Wali Songo, ada provokasi juga ada. Nanti kita lagi proses jalur hukum, tapi dengan MUI kita minta keadilan juga, karena ada tokoh keluarga kami juga yang baru sekedar nyeleneh, tidak masuk kriteria sesat, tapi itu sudah ada tokoh-tokoh MUI yang bersuara di publik, TV One. Nah, ini mengatasnamakan jabatan di MUI. Nah, sedangkan ini para Habib Balawi Sulaiman ini sudah 2 tahun viral, banyak kesehatan-kesehatan yang didiamkan. Makanya kami datangi untuk kita sebagai umat Islam inginnya ada keadilan sikap dari MUI ini, supaya jangan pilih kasih, sama-sama merangkul umat-umat Islam Nusantara. Jadi janganlah yang cuma 1 orang saja belum masuk kriteria sesat itu sudah dikomentari di media massa, di media seolah-olah mengatasnamakan MUI. Sementara ini oknum-oknum yang masif, terlalu banyak, sudah sangat lama. Ya, bahkan beberapa doktrinnya tuh sudah masuk kitab, tapi itu didiamkan saja. Nah, kita meminta supaya ini diteliti dan dikaji, dan kemudian juga ibaratnya diberikan sikap oleh MUI. Demikian dari kami. Oke, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan tim Manak sudah menerima berkasnya yang ada, akan nanti kita teliti. Sebelum kita teliti, kita juga menganjurkan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja, marilah kita beragama Islam yang benar. Jangan sampai kita mencampur adukkan dengan atas nama cucu Nabi atau menjadi orang ningrat marno seenaknya untuk berbuat zina atau mengambil hartanya seseorang dengan cara yang baik dan halal. Mari kita untuk laporannya daripada Avatar nanti insya Allah nanti kita tidak lanjuti, akan kita diskusikan. Semoga kita menjalankan agama ini dengan baik. Walaqad karramna bani Adam. Ingatlah bahwa semua Bani Adam itu dimuliakan. Jangan kemudian ini Islam yang sudah digagas oleh para pembawa Islam yang pertama yang menghilangkan kasta, kemudian ada kasta lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan hargailah ulama-ulama negeri kita ini. Hargai bahwa para wali 9 dan para pembawa Islam di Nusantara ini adalah sudah berjuang luar biasa. Insya Allah ini nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba apakah pengurus-pengurus MUI itu tidak dengar? Sudah 2 tahun lebih polemik nasab Habib ini. Usah masuk dalam hal batal tidaknya nasab Habib, tetapi ajaran-ajaran yang menyebar. Faham-faham dari para Habib-Habib Alawi ini. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Habib-Habib ini. Yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan akidah kita. Maju terus, desak terus. MUI mengambil sikap, memberikan fatwa, meneliti, mengambil sikap, memberikan fatwa. Dan segera ambil tindakan.